Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibtu Falah, NIM 2114010163. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu demokrasi pada masa transisi dan reformasi. Baiklah, topik kita pada kali ini yaitu demokrasi pada masa reformasi dan demokrasi pada masa transisi. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu demokrasi pada masa transisi. Baik, kita lanjut. Pada masa transisi berlangsung pada tahun 1998 sampai 1999. Dan pada masa transisi banyak sekali pembangunan perkembangan ke daerah, kehidupan negara yang demokratis. Baiklah, kita lanjut. Beberapa pembangunan ke arah demokrasi tersebut adalah sebagai berikut. A. Keluarnya ketetapan MPR RI dalam sidang istimewa pada bulan November tahun 1998. Awal perubahan sistem demokrasi secara konstitusional. Yang kedua, adanya jaminan kebebasan pendirian partai politik atau organisasi kemasyarakatan secara luas. Yang ketiga, melaksanakan pemilu umum pada tahun 1999 yang bebas dan demokratis dengan diikuti banyak partai politik. Yang D, terbukanya kesempatan yang luas untuk warga negara dalam melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. Demokrasi saat itu menjadi harapan banyak orang hingga sering euforia demokrasi. Sepanjang 32 tahun, Orde Baru di bawah kekuasaan rezim Soeharto memang diakui keberhasilannya dalam membangun kestabilan politik dan membangun ekonomi. Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi telah memberikan dampak yang luas bagi masyarakat, yaitu memperluas kelas menengah di Indonesia, menjamin distribusi pendapatan, dan meningkatkan pendidikan di masyarakat Indonesia. Namun demikian, keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur dalam Orde Baru kurang diimbangi dengan pembangunan mental pada pemerintahan atau birokrasi, aparat keamanan maupun pelaku ekonomi. Klimaksnya pada tahun 1997, di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah menjadi budaya bagi kalangan penguasa seperti aparat, penguasa, dan juga konglomerat. Kondisi perekonomian bangsa Indonesia hancur berantakan diterpa badai krisis moneter dan ekonomi yang akhirnya bermetamorfosis menjadi krisis politik. Implikasi krisis ekonomi dan moneter serta kegagalan pemerintah dalam merespon dan mengatasi krisis tersebut membuat legitimasi pemerintahan Soeharto hancur berantakan. Dan mulailah demo-demo dan juga kehuru-haraan di kalangan masyarakat pada saat itu. Dan bahkan lebih parah lagi, rezim ini tidak lagi dipercaya oleh masyarakat dan dapat mengatasi persoalan-persoalan ekonomi. Dan akhirnya berbagai gerakan delegitimasi Orde Baru bermunculan. Akibat eskalasi gerakan delegitimasi menuntut Soeharto untuk lengser dari jabatannya, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 akhirnya Soeharto pun turun dari jabatannya. Kemudian dengan menggunakan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, ia mengatur wakilnya pada saat itu B.J. Habibie untuk menggantikannya dan disumpah di hadapan Mahkamah Agung karena DPRD pada saat itu tidak berfungsi karena gedungnya sudah diambil alih oleh mahasiswa. Kita lanjut, demokrasi pada masa reformasi.
Kita lanjut. Di masa reformasi ini juga terdapat di peningkatan prinsip-prinsip demokrasi yang terpenting, yaitu jaminan atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini dikeluarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan demokrasi yang sangat penting pada masa reformasi ini adalah adanya amandemen terhadap Undang-Undang 1945, di mana amandemen undang-undang pada 1945 dimasukkan untuk mengubah dan memperbaiki konstitusi negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Kita lanjut. Proses amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen pertama di tahun 1999. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan pertama pada Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Sebagai hasil sidang umum Majelis Pemusyawaratan Rakyat pada tahun 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang B, amandemen kedua pada tahun 2000. Amandemen kedua dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 melalui sidang tahunan MPR. Total sebanyak 5 bab dan 25 pasal yang diamandemenkan pada saat itu. C. Amandemen ketiga tahun 2001. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai hasil sidang tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Yang D, amandemen keempat atau yang terakhir tahun 2002. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan keempat sebagai hasil sidang tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat tahun 2002 pada tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.